Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan sedikit untuk pengantar materi di mata kuliah Matematika Ekonomi. Setelah kemarin kalian mempelajari terkait dengan konsep rente, kali ini kalian akan mempelajari konsep anuitas. Nah, anuitas ini hampir mirip dengan rente. Ini merupakan salah satu implementasi atau penerapan konsep bunga juga. Istilahnya di sini kita sebut dengan anuitas ya. Nah, kita lihat nanti diharapkan kalian juga bisa mengetahui apa itu bedanya anuitas dan rente. Nah, anuitas di sini merupakan sistem pembayaran yang dilakukan pada setiap selang waktu atau periode tertentu dalam jumlah yang sama atau tetap. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan bahwa anuitas itu dibayarkan dengan jumlah yang sama atau tetap. Oke, kemudian yang sama itu adalah pembayaran anuitasnya. Nah, periode pembayarannya bisa dilakukan setiap bulan, kemudian triwulan, semester, tahun, dan yang lain sesuai dengan kesepakatan. Dan biasanya anuitas itu dibayarkan pada setiap akhir periode dengan dasar bunga yang tetap. Nah, contoh pembayaran menggunakan konsep anuitas itu seperti apa? Ini biasanya bisa dilakukan transaksi yang dilakukan secara kredit, misalkan pembelian rumah dengan konsep KPR, kemudian pembelian kendaraan bermotor dengan cara kredit. Nah, itu biasanya menggunakan konsep yang kita sebut dengan anuitas. Mungkin bahasa di masyarakat tetap menggunakan kata atau istilah angsuran, tetapi nanti sebetulnya angsuran yang dimaksud atau yang dibayarkan itu mengandung angsuran juga, angsuran pokok yang lain gitu. Nah, nanti kita akan lihat di sini. Karena pembayaran anuitas itu dilakukan secara tetap, artinya jumlahnya tetap pada akhir periode tertentu. Nah, anuitas itu sebetulnya mengandung dua hal pokok, yaitu bunganya dan juga angsurannya. Nah, jadi kadang mungkin yang kita bayarkan itu sebetulnya anuitas, tetapi istilah di masyarakat ini tetap menggunakan istilah angsuran gitu. Nah, anuitas ini yang dibayarkan terdiri dari bunga dan angsuran. Jadi walaupun yang dibayarkan misalkan 5 juta, 5 juta itu di dalamnya sudah mengandung pembayaran angsuran pokoknya dan juga pembayaran bunganya. Jadi sudah dua-duanya tercicil gitu. Maka ini yang perlu kalian perhatikan bahwa anuitas itu pasti mengandung atau terdiri dari angsuran ditambah dengan bunga. Jadi nanti jumlahnya selalu sama, jumlah anuitasnya selalu sama, tetapi angsuran dan bunganya bisa jadi berbeda. Jadi misal di tahun anuitasnya adalah 5 juta. 5 juta. Di tahun pertama bisa saja misalkan 5 juta itu terdiri dari 2 juta bunga dan terdiri dari 3 juta angsuran. Kemudian di tahun selanjutnya misalkan bunganya adalah 1,5 juta, angsurannya adalah berapa? 3,5 juta misalkan seperti ini. Nah, jadi bunga dan angsuran pokok yang dibayarkan setiap periode itu bisa jadi berbeda, tetapi anuitas yang dibayarkan itu selalu sama. Nah, dalam hal ini adalah sama-sama 5 juta gitu. Oke. Kita akan lihat secara detail seperti apa pada tabel rencana pelunasan. Jadi, tabel ini digunakan untuk memudahkan perincian sebetulnya bunga yang sudah dibayarkan itu berapa, angsuran pokok yang sudah dibayarkan itu berapa, sisa pinjamannya pada setiap periodenya itu berapa. Nah, jadi dari tabel ini kita juga akan mengetahui tadi 3 hal pokok tadi terkait dengan sisa pinjaman, bunga pada setiap periode, dan angsuran pada setiap periodenya seperti apa. Oke, langsung pada contohnya. Suatu pinjaman sebesar 15 juta dengan bunga 6% per tahun. Pinjaman tersebut akan dilunasi dengan anuitas tahunan sebesar 3 juta rupiah.
Nah, kalian di sini diminta untuk menyusun tabel rencana pelunasannya. Nah, di sini kalian tahu bahwa 15 juta ini sebagai modal ya, sebagai M-nya. Jadi entah itu pinjaman atau angsuran kan kita tetap sebut dia sebagai modal. Pinjaman utama atau modal itu tetap kita simbolkan sebagai M. Kemudian ada bunga 6%, berarti ini adalah suku bunganya. Kemudian interestnya. Kemudian nah yang kalian perlu lihat di sini adalah 3 juta. 3 juta ini sebetulnya angsuran atau anuitas. Jadi dicek kembali bahwa pinjaman tersebut akan dilunasi dengan anuitas tahunan sebesar 3 juta. Artinya yang dibayarkan secara tetap itu adalah 3 juta. Kita sebut dia sebagai anuitas. Jadi ini adalah anuitasnya. Nah, kita lihat pada tabel rencana pelunasannya. Ini adalah bentuk paling sederhana dari tabel itu, dari tabel rencana pelunasan menggunakan konsep anuitas. Yang pertama, pinjaman awal tahun atau modalnya atau pinjaman utamanya. Tadi disebutkan di sini adalah 15 juta rupiah. Oke. Kemudian kalian perlu lihat bahwa di sini anuitasnya tetap, yaitu anuitasnya 3 juta. Berapapun bunga yang dibayarkan dan angsuran yang dibayarkan, totalnya adalah yang disetorkan itu adalah 3 juta. Nah, bunganya kita lihat dari mana? Bunganya kita lihat dari suku bunga dikalikan dengan modalnya. Jadi bunga ini patokannya adalah pada modal pada tahun tersebut atau pinjaman pokok lah pada tahun tersebut. Berarti tadi interestnya atau suku bunganya 6%, 6% dikali 15 juta rupiah. Kita punya di sini bunganya adalah 900.000 rupiah. Nah, angsurannya berapa? Karena anuitas yang dibayarkan adalah 3 juta, sedangkan anuitas itu terdiri dari bunga dan angsuran, maka kita bisa hitung bahwa angsurannya adalah 3 juta dikurangi 900.000 rupiah. Jadi angsuran pertamanya di sini adalah 2.100.000 rupiah. Oke, kalau kita total dia jadi 3 juta. 3 juta itu jadi anuitas yang dibayarkan. Oke. Nah, sisa pinjamannya berapa? Yang dipinjam di sini pinjaman awalnya 15 juta. Kemudian yang dibayarkan adalah 3 juta. Nah, perlu diperhatikan bahwa sisa pinjamannya itu bukan 15 juta dikurangi 3 juta. Karena 3 juta tadi sudah termasuk bunganya. Nah, sisa pinjamannya adalah berarti yang kita hitung yang pokok. Pinjaman pokoknya 15 juta. Angsuran pokoknya pada tahun atau periode pertama adalah 2.100.000. Maka sisa pinjaman pokoknya adalah 15 juta dikurangi dengan 2.100.000. Jadi perlu diperhatikan bukan dikurangi anuitasnya tetapi dikurangi pada angsuran pokoknya. Maka di sini sisa pinjamannya adalah 12.900.000 rupiah. Jadi kelihatannya pinjam nih 15 juta dibayarkan transaksi pertamanya itu 3 juta. Ternyata tidak berarti bahwa sisa pinjamannya adalah 12 juta. Ternyata sisa pinjamannya masih 12.900.000 karena tadi ada unsur atau komponen bunga di dalamnya yaitu 900.000 rupiah. Oke. Jadi harus berhati-hati di sini. Kemudian sisa pinjaman, berarti sisa pinjaman akhir tahunnya kan 12.900.000, dia masih punya hutang atau pinjaman 12.900.000. Nah, ini berarti menjadi pinjaman utama di tahun berikutnya atau periode berikutnya. 12.900.000 rupiah. Dengan pola yang sama, kita peroleh bunganya, nilai bunganya berarti 6% kali 12.900.000 rupiah. Diperoleh 774.000 rupiah. Kemudian angsurannya sama, karena yang dibayarkan 3 juta, sedangkan bunganya adalah 774, berarti tinggal 3 juta dikurangi 774.000. Di sini angsurannya 2.226.000 rupiah. Nah, sama juga sisa pinjamannya, bukan 12 juta
12.900.000 dikurangi itu 3 juta ya, tapi 12.900.000 dikurangi dengan angsuran utamanya atau angsuran pokoknya. Kita peroleh 10.674.000 rupiah. Nah, dengan pola yang sama berarti sisa pinjaman ini menjadi pinjaman utama di periode selanjutnya. 10.674.000 rupiah. Pun untuk menghitung bunga dan angsuran dan sisa pinjaman pada periode tersebut. Jadi kalian bisa menghitung dengan pola yang sama. Nanti akan selesai pada berapa periode pelunasan ini sehingga sisa pinjamannya nanti akan berakhir pada 0 rupiah. Tuh. Oke, jadi seperti itu untuk pengisian tabel rencana pelunasan. Di sini kalian akan melihat pola-polanya tertentu. Dan kita bisa melihat rincian berapa sih yang dibayarkan bunga pada periode 3 misalkan, angsuran pada periode 3-nya berapa, sisa pinjaman pada periode keempat berapa, dan yang lain-lain. Nah, dari tabel pelunasan ini nanti kalian akan lihat suatu pola tertentu. Kita fokus pada bunga dan angsurannya ya, karena sebetulnya kan anuitas yang dibayarkan itu sama 3 juta, tapi ternyata di dalamnya bunga dan angsurannya itu beda. Misal pada periode pertama ternyata bunganya 900 dan angsurannya 2.100.000. Pada periode kedua ternyata bunga yang dibayarkan 774.000 dan angsurannya adalah 2 juta sekian, 2 juta sekian gitu. Ternyata ini beda-beda walaupun anuitasnya sama. Nah, nanti ketika kalian sudah melengkapi tabel ini, kalian akan melihat pola. Ternyata bunga yang dibayarkan, kita lihat pola 1 dulu, yaitu bunga dari periode 1, periode 2, periode 3, periode 1 900.000, periode kedua 700 sekian ribu, periode ketiga itu ternyata nanti 600 sekian ribu, kemudian periode keempat 400 sekian ribu, dan seterusnya. Ternyata bunga yang dibayarkan semakin mendekati pelunasan itu bunganya semakin kecil. Tetapi kita bisa melihat yang menarik adalah angsurannya. Di tahun pertama 2.100.000, tahun kedua 2.200.000 sekian, tahun ketiga 2.300.000 sekian, tahun keempat 2.500.000 sekian, dan seterusnya. Ternyata angsuran yang dibayarkan semakin mendekati pelunasan itu semakin besar. Nah, ini kita bisa lihat pada diagram anuitasnya yang seringkali tidak dipahami oleh masyarakat kita. Ini saya harapkan bisa menjadi pengetahuan umum bagi kita semua. Jadi ketika kita melakukan transaksi secara kredit, kita bisa lebih berhati-hati. Jadi kita melihat misalkan pada periode pertama, bunga yang dibayarkan itu ternyata cukup besar. Sedangkan angsuran yang dibayarkan itu ya seadanya, kecil lah ya. Kita melihatnya pada pola bunga dan pola angsurannya dulu. Karena kan anuitasnya sama, bunga yang dibayarkan besar, semakin ke sana, semakin mendekati pelunasan, itu bunganya semakin kecil. Tetapi angsuran yang dibayarkan semakin mendekati pelunasan, ternyata angsuran yang dibayarkan itu semakin besar. Oke. Nah, ini yang kita kadang tidak sadar. Misalkan sudah 3 periode ini membayar pelunasannya. Kenapa kok angsuran pokoknya itu rasanya masih sangat besar? Karena konsep ini yang diterapkan oleh beberapa atau sebagian besar entah perusahaan atau ya lembaga yang menggunakan konsep kredit ini ya. Jadi yang dibayarkan masyarakat di awal itu sebetulnya adalah mencicil bunganya terlebih dahulu. Makanya bunganya berapa? Nah, bunga di awal itu pembayarannya sangat besar, kemudian mendekati pelunasan bunganya itu kecil. Jadi kalau kita lihat angsurannya berbeda, malahan di awal pelunasan itu angsurannya sangat kecil,
kemudian mendekati pelunasan itu angsurannya malah sangat besar. Maka kita bisa lihat misalkan pada periode 3 saja, kita mau lihat pada periode ini, ternyata angsuran pokok yang dibayarkan oleh masyarakat itu tetap terlihat besar karena memang yang dicicil di awal itu masih angsuran pokoknya kan kecil-kecil gitu. Makanya kalau biasanya kan ada istilah apa, pindah kredit ya, misalkan beli mobil kemudian sudah tidak terpakai atau gimana, kemudian nanti dijual, kreditnya dipindahkan ke orang lain. Nah itu angsuran pokok saja yang dibayarkan itu masih sangat besar karena yang di awal itu memang yang dilunasi harus bunganya terlebih dahulu. Oke. Kemudian, nah ini yang harus menjadi perhatian kita kalau misalkan suatu saat harus terpaksa melakukan transaksi dengan kredit, harus diperhatikan secara rinci hal ini gitu. Nah, jadi dari tabel ini kita bisa melihat pola diagramnya, dan juga dari tabel ini karena kita bisa melihat pola tertentu, kita bisa menentukan rumus anuitas secara umum gitu. Jadi ini yang nanti kalian akan diskusikan, di mana kita bisa melihat ini polanya ya secara umum. M1-nya seperti apa, B1-nya seperti apa, kemudian B2, 3, 4 seperti apa, angsuran pertamanya seperti apa, sisa pinjamannya. Nah, kita bisa lihat pola-pola secara umumnya seperti apa, sehingga nanti kita bisa menentukan rumus umumnya seperti apa. Maksudnya adalah kalian bisa perhatikan tabel ini, kemudian kalau misalkan itu transaksinya besar dan juga dilakukan dalam periode jangka waktu yang sangat lama, itu kan berarti kalau kita buat tabel rencana pelunasan memang secara detail seperti itu. Nah, kita bisa menghitung, misalkan mau menghitung sisa pinjamannya saja atau menghitung angsurannya saja, itu kita bisa menggunakan rumus anuitas ini yang secara umum gitu. Misalkan ini, kalau ini kan mau mengetahui rumus AN-nya yang sudah diketahui dari angsuran pertamanya gitu. Jadi mau menentukan misalkan angsuran ketiganya itu berapa, tapi sudah tahu angsuran pertamanya menggunakan rumus ini. Kemudian rumus yang kedua misalkan mau mengetahui atau menentukan angsuran utamanya berapa dari modal yang sudah ada berapa, berarti bisa menggunakan ini. Kemudian untuk menentukan anuitasnya itu sebetulnya berapa dari yang sudah diketahui adalah M-nya berapa, kalian bisa menggunakan rumus ini. Dan seterusnya, menentukan anuitas yang diketahui angsuran pertamanya bisa menggunakan rumus ini. Nah, ini nanti silahkan kalian diskusikan sendiri bagaimana rumus-rumus ini bisa diperoleh dan bisa kalian gunakan terkait dengan penggunaan anuitasnya, rumus angsuran, rumus anuitas, dan juga termasuk rumus sisa pinjamannya. Jadi kita bisa melihat sisa pinjaman pada tabel rencana pelunasan. Tetapi kembali lagi kalau mau menghitung satu bagian saja, mungkin kita tidak harus menghitung secara rinci pada keseluruhan tabel tersebut. Kita bisa menggunakan rumus sisa pinjaman dengan komponen-komponen yang diketahuinya gitu. Kalau ini misalkan diketahui M dan juga diketahui A1, kemudian diketahui oleh angsuran pertamanya seperti apa, diketahui anuitasnya, diketahui ini berarti bunganya ya, diketahui bunganya juga seperti apa. Oke, jadi ini nanti tugas kalian menentukan bagaimana rumus-rumus ini bisa ditemukan dan juga menyelesaikan soal terkait dengan anuitas. Oke, jadi saya ulangi kembali terkait dengan anuitas. Ini merupakan sebuah konsep pembayaran menggunakan konsep menggunakan konsep bunga yang ketentuannya adalah yang dibayarkan setiap periode itu tetap kita sebut sebagai anuitas, di mana anuitas itu memuat dua hal, yaitu bunga dan angsuran. Kita lihat polanya bahwa pembayaran bunga itu semakin mendekati pelunasan ternyata semakin kecil, sedangkan angsurannya semakin mendekati pelunasan itu semakin besar
gitu. Nah, ini yang perlu kita ambil pelajaran bahwa bagaimana apa istilahnya konsep perkreditan yang dilakukan pada umumnya di masyarakat di Indonesia seperti ini gitu. Jadi saya harapkan kalian bisa mengetahui konsep ini dan menghindari hal-hal apa yang harus kita hindari. Tapi kalian bisa menggunakan ini sebagai sebuah ilmu. Nanti silahkan kalian diskusikan. Saya kira cukup sekian untuk pengantarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.